Ya, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dinihi wa kafa bi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik teman-teman, kita sudah sampai pertemuan yang ke-13 ya. 13 kan ya? Tidak terasa ya, tinggal sekali lagi ya. Nah, memang waktu berjalan begitu cepat ya. Tanpa kita sadari, tiba-tiba saja sudah mau habis satu semester ya. Ya, teman-teman, mungkin ya kita di sini kekurangannya memang tidak adanya tatap muka ya. Kan tapi bukan berarti ini sesuai ya dengan materi kita hari ini, yaitu ukhuwah kita ya, persaudaraan kita tidak terjalin ya. Justru yang saya harapkan adalah dengan Zoom ini tetap terjalin persaudaraan ya, persatuan, ukhuwah, sehingga kita ketika suatu saat nanti ya, yaitu ketika di akhirat nanti ya, kita akan saling mencari ya. Apabila ada temannya nanti di surga ya, ketika tidak menjumpai temannya, carilah ya. Ya, materi kita hari ini adalah mengenai ukhuwah dan persatuan. Ya, sebenarnya itu nyambung dengan yang kemarin ya. Yang kemarin itu tentang hukum ya, tentang hukum. Nah, ukhuwah itu akan muncul ya ketika hukum itu sudah terjalin, sudah terlaksana ya. Nah, adanya rasa persaudaraan itu karena adanya hukum ya yang ditegakkan, hukum dalam Islam kemarin ya. Nah, jadi ketika sudah adanya keadilan ya, maka persatuan akan terwujud ya, sebagaimana ya lagi-lagi kita kembali kepada Pancasila ya. Persatuan itu kan ada karena adanya kemanusiaan kan, karena adanya hukum ya, hukum dalam Islam ya. Nah, oke, saya akan langsung saja share screen. Bismillah, semoga tidak ada problem ya. Masih loading dia tadi, luar biasa dia lemotnya ya. Nah, ya. Oh, ternyata dia masih loading. Wah, terlepas dia tadi ya. Nah. Masya Allah ya, ini luar biasa ya. Kita buka PowerPoint seperti membuka aplikasi luar biasa lama ya. Tadi ini dia ya. Oke teman-teman, ini masih ada di balik layar atau ada di mana nih? Masih Pak. Oke. Masih ada Pak. Ya, mengenai ukhuwah ini ya, kalau saya mau sedikit cerita tentang kisah para sahabat Rasulullah SAW ya, itu luar biasa mereka ya. Mereka walaupun bukan saudara sekandung ya, mereka itu saudara seiman ya, tetapi mereka kekuatan persaudaraannya itu melebihi dari saudara sekandung. Ya, banyak sekali cerita kisah ya dari para sahabat yang menceritakan bahwa mereka itu selalu mendahulukan
kepentingan mereka sendiri gitu ya. Pernah ada suatu kisah ya, mungkin saya sering cerita ya mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, yang meminjam uang ya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketika itu eh, nilainya tidak sedikit ya. Eh, kalau dikurskan itu ya sekitar 8 miliar lah ya kalau dirupiahkan. Ini sebenarnya dalam bentuk emas atau dinar ya, dalam bentuk emas atau dinar. Jadi kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ingin berinfak sebenarnya ya. Kan tetapi beliau ketika itu dana buat infaknya atau istilahnya tuh labanya atau modalnya itu belum balik gitu ya, belum kembali. Nah, sehingga karena beliau ini komitmen ya terhadap apa namanya keinginan beliau untuk berinfak ya, maka beliau mendatangi sahabatnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Nah, ketika beliau apa namanya mendatangi sahabatnya ini, beliau langsung menanyakan, wahai sahabatku, apakah aku bisa minta tolong gitu ya, mungkin bahasanya ya. Utsman bin Affan pun menjawab, ya boleh, saya akan menolong kamu. Gitu. Kalau bahasa kita seperti itu mungkin ya. Nah, singkat cerita Umar bin Khattab pun meminjam uang ya sejumlah dana pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya kalau dirupiahkan sekitar ini nggak pasti juga 8 miliar lah ya. Nilainya besar ya 8 miliar. Nah, begitu dikasih pinjam gitu kan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini tidak langsung menanyakan ya untuk apa gitu kan. Dia langsung memberikan gitu saja gitu kan. Memberikan gitu saja. Dan ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun langsung apa namanya menyerahkan dana tersebut ke Baitul Mal gitu ya, untuk diinfakkan. Nah, ketika besok harinya barulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menanyakan, bahasa kita mungkin gini, kemarin minjem buat apa gitu kan. Nah, akhirnya ceritalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, bahwa kemarin dia meminjam uang itu untuk berinfak ya. Jadi singkat cerita, sebenarnya kemarin itu tanggal untuk berinfak dia. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki amalan-amalan yang khusus gitu ya, yang kita tidak bisa mengeneralisir buat seluruh seluruh manusia gitu ya. Contoh lagi seperti Salman ya, Salman Al Farisi ya. Nah, kalau Salman Al Farisi itu memiliki keunggulan, dia memiliki sifat tawakal ya. Tawakalnya itu seperti seekor burung ya kalau Salman Al Farisi. Nah, dia keluar dalam keadaan perut kosong dan kembali dalam keadaan perut kenyang gitu kan. Artinya apa? Ya segala sesuatu bahan makanan beliau ya, segala persediaan beliau itu langsung sehari itu langsung dihabiskan, artinya langsung dibagi-bagikan gitu kan. Nah, besoknya ya beliau udah tawakal, istilahnya beliau udah percaya 100% sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan pasti akan dapatkan lagi dan benar gitu. Nah, kan tetapi ya ini ini adalah amalan yang khusus ya. Kita tidak bisa langsung mengikuti gitu saja ya. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah bersabda ya, apabila ada dua orang, Salman dengan Salman ya, Salman dengan satu orang lagi, apabila kalau memilih pemimpin jangan Salman gitu kan. Kenapa? Bukan karena Salman buruk, bukan, karena Salman Al Farisi ini memiliki tingkat tawakal yang di atas rata-rata orang lain, yang mungkin kalau orang lain itu udah nggak sabar gitu kan, sudah tidak sabar, aduh gimana sih gitu. Jadi istilahnya apa ya, kalau tawakalnya satu orang itu tinggi ya satu orang itu rendah tuh ya memang harusnya ke yang rata-rata ya istilahnya tuh
seorang pemimpin itu dia harus bisa membaca seluruh sifat karakter semua orang gitu ya. Nah, kalau Salman itu dia lebih mengedepankan tawakalnya dia gitu kan. Nah, artinya dia karena tawakalnya terlalu tinggi ya sehingga mungkin membuat orang lain itu menjadi cemas, risau, gelisah gitu kan. Nah, oleh karena itulah pilihlah pemimpin kata Rasulullah, kalau ada dua, salah satu Salman, jangan Salman gitu kan. Karena terlalu tinggi. Bukan bukan karena apa-apa, bukan karena buruk, bukan, ya, tapi memang terlalu tinggi beliau. Nah, itu kekhususan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini dia memiliki apa namanya, amalan salah satunya itu adalah beliau tuh komitmen untuk berinfak setiap tanggal tertentu sebesar segini, ya. Nah, qadarullah kemarin ternyata belum turun dananya. Begitu belum turun, akhirnya beliau minjem sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menanyakan dan dijawablah oleh Umar ya, bahwa kemarin dia minjem untuk berinfak di Baitul Mal ya. Nah, mengetahui bahwa Umar bin Khattab meminjam dananya ya, uangnya itu ya, yang kalau dirupiahkan mungkin sekitar 8 miliar ya. Nggak pasti juga ya, sekitar segitulah ya, pastinya besar nilainya ya. Nah, langsung Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu melepaskan atau mengikhlaskan ya. Kalau memang kalau bahasa kita ini, kalau memang itu untuk berinfak ya, maka saya ikhlaskan. Nah, luar biasa ya. Jadi ini ada kisah dua orang sahabat ya, yang satu meminjam uang ya, minjam uang bukan buat dia ya, bukan untuk dirinya, tapi untuk diinfakkan ya. Nah, terus ada satu lagi ada apa, seorang sahabat yang meminjamkan uang dalam jumlah yang besar ya, dan itu apa namanya, diberikan begitu saja karena mengetahui untuk infak. Nah, luar biasa ya, apa namanya, para sahabat yang generasi awal itu. Ada lagi kisah ya, kisah, siapa ya, kalau, sahabat Rasulullah juga ya. Ini dia, istilahnya itu bahasanya apa ya, cekcok lah ya dengan Bilal ya, dengan Bilal, bin Rabah ya, yaitu muazin Rasulullah SAW. Nah, suatu ketika si sahabat ini dia secara tidak sengaja mengatakan kepada beliau ya, kata-kata yang kasar, yaitu apa bahasanya kalau nggak salah mengatakan dasar apa, burung gagak kalau nggak salah ya. Burung gagak gitu ya, burung gagak kan hitam gitu kan, burung gagak gitu. Dasar kamu tuh burung gagak gitu kan. Nah, begitu, Bilal mendengar ya, Bilal pun merasa tersinggung, apa istilahnya ya, karena beliau apa, secara fisik kan memang hitam gitu kan. Nah, dan beliau pun mengadukan, perkataan tersebut kepada Rasulullah ya. Nah, beliau pun menceritakan apa yang terjadi dan mengatakan pada Rasulullah ya, apa yang dikatakan oleh sahabat yang apa, yang cekcok itu dengan beliau, bahwa beliau dikatakan apa, Bilal ini dikatakan seperti burung gagak oleh si sahabat itu gitu kan. Nah, Rasulullah pun, mengatakan bahwa dia maksud, sahabat itu yang apa, yang cekcok dengan Bilal itu masih memiliki, bibit-bibit atau istilahnya apa ya, serbuk ya, apa ya, serbuk lah ya, bibit itu seperti serbuk ya. Ya masih memiliki bibit-bibit jahiliyah di dalam hatinya, gitu kan. Nah, ini ketika seorang itu ngatain fisik itu jahiliyah itu ya. Nah, dibilang, bahwa wah kalau itu dia masih memiliki bibit-bibit jahiliyah di dalam hatinya. Nah, begitu si sahabat yang apa, cekcok atau apa namanya, berbeda pendapat atau yang mengatakan Bilal seperti burung gagak itu mendengar ya, bahwa Rasulullah mengatakan bahwa, dia masih memiliki bibit-bibit jahiliyah, dia langsung mendatangi Bilal dan langsung beliau, istilahnya apa ya, rebahan di atas tanah gitu ya, di atas pasir ya, dan beliau mengatakan, "Wahai Bilal, injaklah mukaku," gitu kan, "injak saja mukaku ini."
jadi dia minta maaf kepada Bilal bin Rabah ya, sampai-sampai minta maafnya itu untuk menginjak muka dia gitu ya. Saking istilahnya minta maafnya itu sampai-sampai seperti itu gitu ya. Saking minta maafnya itu dia sampai-sampai mengatakan pada Bilal, "Wahai Bilal, injak saja mukaku ini," gitu kan. Tapi begitu Bilal mendapati sahabat yang seperti itu ya nggak tega gitu kan. Misalnya dan akhirnya kedua sahabat itu yang tadinya berselisih ya akhirnya berpelukan dan berdamai gitu kan. Nah itulah bagaimana para sahabat Rasulullah ya ketika ada suatu kalau dibilang tuh berita ya yang mungkin itu bisa membuat dia itu menjadi seorang yang buruk gitu ya, dia langsung bertaubat ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf ya. Nah, itulah contoh-contoh ukhuwah ya, yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ini ini masih jalan aja ya. Nah, lalu ada lagi kisah yang sangat mengharukan ya. Jadi kisahnya ini tiba-tiba saja ada dua orang laki-laki ya. Dua orang laki-laki yang istilahnya itu menahan satu orang laki-laki dan dibawa ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi ini kisahnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini menjadi Amirul Mukminin yang menjadi khalifah ya kisahnya. Nah, lalu kedua orang ini menuntut ya kepada Umar agar orang yang dibawa ini ya, satu orang laki-laki yang dibawa ini agar dihukum mati. Kenapa? Karena orang ini telah membunuh ayahnya ya. Karena membunuh ayah dari dua orang laki-laki tersebut. Dan Umar bin Khattab pun memperhatikan laki-laki ini ya yang dibawa oleh dua orang laki-laki tadi ya. Dia Umar memperhatikan melihat orang laki-laki yang ingin dituntut hukuman mati ini sepertinya terlihat bukan seperti orang jahat gitu kan. Ini seperti orang baik-baik atau orang soleh, seperti seorang yang soleh gitu kan. Dan Umar pun menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Kita diceritakanlah ya bahwa orang ini telah membunuh ayah dua orang tadi ya. Sebenarnya tidak sengaja gitu. Dia tidak sengaja ya. Tidak sengaja membunuh ayah dari kedua orang tadi gitu, dua orang laki-laki tadi ya. Jadi kalau tidak salah itu orang itu lagi dalam perjalanan gitu ya. Sedang dalam perjalanan. Nah, ketika dalam perjalanan dia mendapati ada seekor hewan kalau nggak salah kambing atau onta ya. Nah, beliau ingin menyembelih hewan ini gitu kan. Tapi tiba-tiba saja ya pemiliknya datang gitu kan, pemiliknya datang. Nah, secara tidak sengaja si laki-laki ini karena emosi ya, karena dalam perjalanan jauh dan dalam keadaan perut yang lapar mungkin ya, dia emosi, dia memukul laki-laki tadi itu akhirnya meninggal gitu kan. Nah, laki-laki yang dipukul meninggal itu adalah ayah dari kedua orang laki-laki tersebut. Nah, sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merasa kalau bahasa kita mungkin tidak tega gitu ya. Ini lebih baik ya Umar bin Khattab berusaha untuk melobi kedua orang laki-laki ini. Bagaimana kalau misalkan dimaafkan atau diganti dengan yang lain gitu kan. Umar bin Khattab berusaha menawar. Jangan dibunuh deh gitu kan, bahasa kita gitu ya. Coba misalkan ganti dengan 100 ekor unta, nanti untanya saya yang beliin kata Umar bin Khattab pun bahasa gitu ya. Tapi dua orang laki-laki ini masih bahasanya tetap kekeh gitu ya. Tetap pada pendiriannya untuk nggak bisa, pokoknya orang ini harus dibunuh gitu kan. Dia udah membunuh ayah kita gitu kan. Di lobi ternyata gagal ya. Nah, yaudah kalau memang nggak mau ya mau gimana lagi gitu kan. Karena pihak keluarganya merasa pengennya hukumannya sama gitu kan. Walaupun ini bahasanya presiden ya. Bayangin ya, ini ada seorang presiden nawar gitu, nawar kepada
keluarga yang ayahnya dihukum yang ayah itu dibunuh secara tidak sengaja, ditawar gitu sama presiden. Tapi ditolak ya, tawarannya ditolak ya. Nggak ada tuh sekarang tuh kayak gitu ya. Tawarannya ditolak ya. Nah, karena dua orang laki-laki tetap ingin harus dibunuh gitu kan. Nggak mau, pokoknya harus dibunuh gitu kan. Nah, presiden udah nawar loh ya. Nih pemimpin negaranya udah nawar ya. Ya jangan deh, jangan dibunuh gitu kan. Saya ganti aja dengan 100 ekor unta, mau nggak gitu kan. Kalau bahasa gini, kalau jam sekarang mungkin gini kali ya, gimana kalau saya ganti dengan senilai 100 mobil Mercy gitu kan, atau 100 mobil Jaguar, nilainya itu segitu. Tapi diikhlasin ayahmu. Nah, ya mungkin karena ya kecintaan mereka terhadap ayah mereka ya, akhirnya mereka pun tetap nggak mau gitu kan. Nah, akhirnya nyerahlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya udah kalau memang seperti itu. Nah, tapi seorang ini mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya sebenarnya masih ada keperluan gitu. Saya masih ada keperluan. Nah, dalam 3 hari ini saya ada yang harus saya tunaikan dulu," gitu kan. Nah, tapi si 2 orang ini tetap nggak mau ngelepasin, "Nah, jangan, kamu kabur," gitu kan. Nah, akhirnya datanglah sahabat, kalau tidak satu Salman ya, Salman Al-Farisi ya. Iya, Salman Al-Farisi. Itu datang dan menanyakan, "Ada apa? Kenapa ini rame-rame seperti ini?" Gitu kan. Bahasanya gitu kali ya. Nah, akhirnya diceritakan kepada Salman bahwa orang ini dia akan dihukum mati ya, tapi dia punya permintaan. Dalam 3 hari ini dia masih punya keperluan yang harus ditunaikan ya sebelum dia itu dihukum mati. Akhirnya Salman Al-Farisi pun menawarkan, "Ya udah kalau gitu saya istilahnya ya udah saya jaminannya gitu kan. Kalau dia nggak balik saya yang dibunuh nggak apa-apa." Nah, kaget kan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung kaget. Kenapa? Karena sahabat Rasulullah gitu ya. Nah, sahabat Rasulullah langsung ingin menggantikan gitu kan. Dan 2 orang tadi pun akhirnya setuju. Ya udah kalau memang Anda berani ya, Anda berani ya terhadap jaminan ini ya sudah. Nah, akhirnya orang itu pun pergi ya, pergi. Nah, dan orang itu pun akhirnya pergi ya. Nah, akhirnya sampailah pada saat 3 hari kemudian ya, sampai hampir menjelang sore ya, orang itu belum balik ya. 3 orang orang yang akan dihukum mati itu belum balik gitu kan. Wah, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu Amirul Mukminin jantungnya berdebar-debar. Kenapa? Karena yang akan dihukum mati ini adalah Salman ya, sahabat Rasulullah gitu kan. Salman akan dihukum mati nih kalau misalkan orang ini nggak kembali gitu kan. Pegangannya Salman nih, jaminannya Salman gitu ya. Nah, akhirnya begitu hampir saja menjelang maghrib ya, karena kan kalau dalam Islam itu pergantian hari kan maghrib ya, salah satu maghrib. Nah, menjelang maghrib ternyata terlihat bayangan ya dari kejauhan yang sedang tersiap-siap lari ya. Ternyata orang itu datang ya, orang itu datang dan dia meminta maaf atas keterlambatan dia ya, atas keterlambatan dia eh, karena keperluannya itu ya. Diceritakan, saya terlambat karena hewan yang saya tunggangi ternyata di tengah jalan mati gitu kan. Kalau bahasa kita mungkin lagi naik motor bensinnya habis gitu ya. Bensinnya habis atau mau naik mobil bensinnya habis atau bannya copot gitu ya. Nah nah terus, akhirnya, orang itu pun kembali dan ketika dia kembali ditanyakan, "Loh, kenapa kamu kembali?" Gitu kan. "Bukankah kamu sebenarnya bisa bisa saja lari?" Gitu. Istilahnya nggak kembali. Gitu. Nah, apa jawaban orang ini ya? Jawaban orang ini, "Saya tidak mau ya, saya tidak mau kalau suatu saat nanti ya, ada cerita ya, saya tidak mau kalau suatu saat nanti ada cerita di zaman di zaman dulu itu ada seseorang yang tidak amanah," kata dia. Bayangkan ya. Jadi dia tidak mau menjadi seorang yang
menjadi sejarah yang buruk gitu. Nah, akhirnya seperti itu. Lalu dia pun menanyakan pada Salman, ya. Lalu kenapa Anda sahabat Rasulullah Salman Al Farisi radhiyallahu anhu, ya, kok berani-beraninya jadi jaminan gitu kan? Padahal kan kalau saya lari kan Anda udah terancam nyawanya gitu kan. Bayangin loh, kalau saya lari ada tuh yang hukumati Anda gitu. Nah, akhirnya Salman Al Farisi pun mengutarakan bahwa ya saya juga sama, saya juga tidak mau kalau nanti ya suatu saat nanti ada sebuah cerita bahwa di zaman para sahabat itu ada orang yang tidak peduli dengan orang lain ya. Nah, jadi eh, Salman tuh mengatakan seperti itu. Akhirnya karena mendengar perkataan dua orang tadi ya, yaitu orang yang tadi dihukum mati tadi ya, dia kan mengatakan bahwa saya tidak mau suatu saat nanti akan ada cerita orang yang tidak amanah. Nah, Salman pun juga mengatakan, saya juga tidak mau nanti kalau ada cerita ada seseorang yang tidak membantu saudaranya, gitu kan. Nah, akhirnya dua orang laki-laki tadi yang menuntut hukum mati, akhirnya dia langsung mengatakan, tunggu wahai Amirul Mukminin, saya juga ingin mengutarakan pendapat saya. Nah, akhirnya orang tadi mengatakan, kami juga tidak mau kalau suatu saat nanti ada cerita seorang yang tidak memaafkan saudaranya. Akhirnya apa? Bebas loh orang itu, ya. Nah, luar biasa ya. Itu kisah di zaman sahabat Rasulullah itu Umar bin Khattab ya, bagaimana persaudaraan itu begitu kuat ya. Ini bayangkan ya, ini orang yang belum pernah dikenal sama sekali ya. Orang yang belum pernah dikenal sama sekali ya, baru ketemu ya, tapi sudah rela untuk menyerahkan nyawanya ya. Sudah rela untuk mengorbankan nyawanya. Wah, ini PowerPoint-nya masih jalan kayaknya hang ya. Oke lah, mungkin kita nggak usah pakai PowerPoint dulu ya. Bayangkan ya teman-teman, misalkan nih Fardan sama Hafiz, saling kenal nggak nih? Dan Fardan, kamu rela mati nggak sama Hafiz? Kagak. Misalkan nih Hafiz nih, ya nggak usah gitu dah ya. Misalkan gini, Hafiz misalkan tiba-tiba aja kena tilang gitu ya, secara nggak sengaja kena tilang. Telepon kamu Fardan, mana si Fardan kabur, Fardan hilang ya. Hadir Pak. Ada telepon Fardan, Dan tolongin Dan, gue ketilang Dan. Mau dateng nggak Dan? Gimana Dan? Mau dateng nggak? Kagak Pak, ntar saya ketilang juga. Sama-sama nggak punya SIM ya. Nah ini tapi di saat zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ya nyawanya gitu, Salman Al Farisi berani menjaminkan nyawanya untuk orang yang baru saja ketemu, baru aja diceritain gini loh, saya ini sebenarnya orang baik-baik gitu kan. Ya kalau zaman sekarang gimana ya? Kita nggak kebayang ya kalau zaman sekarang ya. Ada orang yang kata dia gitu kan, ini baru kata dia loh, saya nggak sengaja ngebunuh gitu kan, saya nggak sengaja ngebunuh gitu, tadi saya tuh sebenarnya pengen ngebunuh hewan ini, tentunya kena gitu kan, jadi mati gitu, meninggal gitu. Nah terus kira-kira gimana ya kalau zaman sekarang tuh, terus ada orang yang berdengar, ya udahlah saya jaminannya, gimana ya, ada nggak ya yang kayak gitu ya? Nah tadi kan jangankan seperti itu ya, ketilang aja udah kabur, udah istilahnya apa, nggak kenal, ini siapa sih? Padahal si Hafiz ngomong, Dan, sini Dan, tolongin Dan. Padahal nengoknya siapa ya? Nah itu ya. Ya mudah-mudahan nggak kayak gitu ya Dan ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kisah persaudaraan, ukhuwah, persatuan yang ada di zaman Rasulullah dan para sahabat itu benar-benar tidak bisa susah sekali untuk dibilang tuh jarang lah ya. Mungkin ada tapi tidak sebanyak zaman dahulu ya, tidak sebanyak seperti ketika itu ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi kisah ini mungkin yang terakhir ya. Saya jadi berkisah nih ya, nggak apa-apa ya.
karena PowerPoint-nya entah kenapa ini macet ya. Ya, yaitu ceritanya Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Nah, ceritanya Salman Al-Farisi dan Abu Darda ya, yang ketika itu Salman ingin meminang seorang wanita ya. Salman itu dari daerah Persia. Nah, Salman kebetulan dipersaudarakan dengan Abu Darda. Nah, ketika itu Salman meminta bantuan Abu Darda ya untuk istilahnya bantuin dampingin gitu ya, bantuin dampingin. Saya mau melamar seorang wanita gitu kan. Saya mau melamar seorang wanita. Akhirnya ditemani oleh Abu Darda. Abu Darda ya, bukan Abu Janda. Nah, akhirnya Abu Darda pun menemani dia gitu kan. Nah, ketika di sana orang tua wanita itu menanyakan, ada apakah gerangan gitu kan, kedatangan tuan-tuan ini gitu. Akhirnya Salman pun mengutarakan keinginannya ya, bahwa kedatangan dia untuk melamar kalau bahasanya saya ingin melamar anak bapak. Nah, tapi si anak ini dia ditanyakan dengan gimana, mau nggak? Nah, ternyata jawaban anak ini di luar dugaan ya. Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Fis? Tahu Fis? Ini Kevin Raihan ini laki-laki apa perempuan ini? Vin. Laki-laki, Pak. Nah, itu fotonya itu. Nah, misalkan Kevin deh ya. Kevin ceritanya mau ngelamar nih ya. Temenin sama temennya siapa gitu. Yang saya sebutin namanya deh, ntar ini lagi. Nah, tatonya si wanita ini ya, yang mau dipinang sama Salman, dia bilang gini, saya kalau yang lamarnya itu Abu Darda, saya mau. Tapi kalau sama Salman, saya nggak mau. Itu gimana rasanya ya? Jadi ini ada seorang mau ngelamar perempuan itu ya. Dia ngajak temennya nih. Ternyata jawaban perempuannya itu yang mau dilamar itu jawabannya apa? Maunya sama temennya. Itu rasanya gimana? Gimana Dan? Nah, Fardan misalkan nih mau ngelamar perempuan ya. Ternyata perempuannya itu milih orang yang ngedampingin Fardan. Gimana Dan? Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Ikhlas emang, serius. Pak. Terus kalau diaminin gimana nih Dan? Jangan, Keras Pak. nggak? Jangan, Pak. Atau Kevin ya, Kevin ceritanya mau ngelamar calon istrinya. Ternyata yang didatengin Kevin ini didampingin sama temennya, ternyata malah milih sama temen kamu aja lah saya maunya. Nah, gimana Vin? Ya. Nah tapi Sakit, Pak. ya, kenapa Vin? Sakit, Pak. Sakit ya. Enggak, Pak. Nah tapi gimana jawabannya Salman Al-Farisi ketika itu? Jawabannya ya kalau kita mungkin ini keluar aja yuk, nah ada golok nah gitu. Nah tapi kalau sahabat Rasulullah nggak kayak gitu ya. Sahabat Rasulullah tuh nggak kayak gitu. Jawaban beliau justru kalau memang kamu maunya sama Abu Darda, qadarullah nih saya udah nyiapin segala perlengkapan untuk pesta gitu kan. Kalau memang maunya sama Abu Darda ya udah ini semua perlengkapan saya kasih ke Abu Darda aja gitu. Ya, bayangin ya. Sahabat Rasulullah ya. Jadi Kevin nih ya, Tefardan ya. Bawa temennya gitu ya. Bawa temen nih, minta tolong temenin gitu ya. Nah, ternyata milih temennya nih, bukan milih Fardan. Terus kata Fardan gini, kalau memang kamu mau sama teman saya, udah apalah persiapan saya kasih teman saya aja semuanya. Gitu Dan ya. Kagak, Pak. Kagak mau, Pak. Ya, tapi itulah yang terjadi ya di saat zaman sahabat Rasulullah ya.
Oke teman-teman, ini waktunya kurang dari 1 menit lagi. Mungkin daripada terputus di jalan ya, kita tutup saja dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.